bagi siaran pers saya. Pendekatan saja apa namanya, sebenarnya pada teknis masjid di Kendal ini mungkin menyikapi kejadian waktu di Jakarta itu Pak ya. Oh ya, ya kita pertama mengapresiasi kepolisian yang bertindak sangat cepat ya, untuk menangkap pelaku, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kewaspadaan kita sebagai masyarakat. Jadi ada 3 hal. Pertama, dari Bank Indonesia tentu akan memperkuat pedoman pembuatan kris ya, tentu dengan perbankan sudah ada pedomannya. Dan kedua, bagi para pemilik kris nih, pedagang atau masjid, juga kita minta untuk terus waspada, mengecek terus. Jadi kris itu harus terus-menerus dicek, dilihat apakah sudah sesuai antara nama dengan yang tertera di situ. Dan yang ketiga adalah kita sebagai pengguna. Jadi krisnya itu ada, kris itu nggak palsu, cuman namanya mungkin agak pas. Jadi kris ini jadi para pengguna ketika menggunakan pastikan apa yang akan dibayar dan apa yang tertera di handphonenya itu sama, jadi sehingga tidak salah. Itu yang paling penting. Jadi kita tetap mendorong masyarakat menggunakan kris karena itu salah satu cara pembayaran, metode pembayaran yang paling cepat, mudah, murah, aman, dan handal karena lebih praktis penggunaannya. Itu kira-kira ya. Tadi di Kendal menyebutkan Pak Budi 90% masjid masih belum ada krisnya. Ya, berupaya ini yang nanti dilakukan oleh Pak Sukma dari Bank Syariah Indonesia nih yang akan terus mendorong penggunaan, karena potensinya besar ya Pak Sukma. Potensinya besar untuk penggunaan pengumpulan dana umatnya, masjidnya jumlahnya banyak, tapi tinggal kita dorong. Makanya kita jadikan proyek di sini ya, mendorong penggunaan kris di masjid-masjid di Kendal. Jadi kita dorong ini supaya semakin meningkatkan jumlah umat dan pemberdayaan ekonominya. Kira-kira kalau gitu. mengajukan kris bagi masjid itu gimana Pak? Nah ini dia Pak Sukma, kalau ya Pak Sukma dari BSI yang bisa menjelaskan. Siap. Gimana Pak? Ya, prosesnya sangat gampang. Jadi kami hanya akan meminta legalitas pun juga sangat sederhana. Hanya KTP pengurus masjid, kemudian juga keterangan domisili. Keterangan domisili pun ketika itu sudah ada di sistem SIMAS Kemenak, kami hanya tarik kopi print dari sistem SIMAS-nya Kemenak gitu. Nah sudah itu sudah kami akan rilis gitu kan untuk krisnya kepada masjid-masjid tersebut gitu. Jadi prosesnya sangat mudah, dan pada kesempatan kali ini pun kami bersinergi dengan BI atas arahan dari BI juga. Kita akan mempermudah proses administratif pembuatan kris sehingga digitalisasi masjid ini juga makin cepat bisa dilakukan gitu. Jadi KTP terus KTP dari pengurus masjid, kemudian susunan pengurus ya, nanti paling tanda tangan terkait dengan pengurusnya, kemudian yang ketiga adalah surat keterangan domisili atau bukti bahwa dia sudah tercatat di SIMAS, Sistem Informasi Masjid Kemenak. kalau nomor rekening Nomor rekening nanti akan kami kirim nomor rekening. Jadi contohnya di Ya. situ Pak ya. Kalau mau lihat nih, Betul. Jadi setelah dokumen itu diberikan ke kami akan bukakan rekening beserta krisnya. Pak, sudah berapa banyak Pak yang bekerja sama dengan? Kalau di Kendal memang kami baru kerjasama pada kesempatan kali ini. Kami harapkan ada paling tidak di awal 50 ya. Tapi kalau secara kanwil di regional Semarang itu sudah ada hampir 5.000 masjid yang sudah kita kriskan. Regional Semarang. Regional Semarang, 5.000 kris masjid. reguler Semarang itu Meliputi Jateng DIY. Nah ini yang prosesnya akan kita percepat. Jadi kalau Jateng DIY itu jumlah masjidnya sekitar 49.000, hampir 50.000. Nah dengan sinergi dengan BI kita harapkan momentum awalnya kita akan gunakan dari Kendal, kemudian langkah selanjutnya kita akan bikin di level provinsi, berkolaborasi sinergi juga dengan Bank Indonesia, sehingga itu tadi diharapkan teridentifikasi semua masjid-masjid yang belum membuat kris, dan kemudian kita akan membuatkan program supaya kris itu juga tidak hanya diterbitkan tapi digunakan. Nah untuk itu kami juga mengundang Masjid Al-Falah, di mana Al-Falah itu ekosistemnya sudah relatif jadi, krisnya sudah relatif tinggi, diharapkan bisa jadi piloting project untuk diamati, dimodifikasi oleh masjid-masjid se-Jawa Tengah khususnya Kendal. Al-Falah di mana? Al-Falah itu di Sangkir. Nah kami juga berkolaborasi dengan sinergi dengan BI ya, untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang baru saja terjadi berkaitan dengan kejahatan, penipuan kris di masjid-masjid. Di salah satu bagian dari agenda ini ada kami edukasi tentang untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut.
Jadi ini adalah edukasi, literasi, kemudian juga sekaligus momentum percepatan digitalisasi masjid. Jadi hari ini 50 masjid ditargetkan Pak ya? Iya, insya Allah 50 masjid langsung kami bukakan rekening, langsung kami bukakan kris. Pak Ju, tambah lagi Pak Ju. Untuk ini kan dengan masjid atau dengan apa pihak-pihak lain yang jadi coba untuk untuk penggunaan kris sendiri. Oh iya, kita menargetkan di Jawa Tengah ini tahun ini akan ada tambahan 2,3 juta pengguna baru. Jadi bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga merchant-merchant. Termasuk salah satu yang sedang kita ajak bersama-sama adalah pekerja ya. Jadi kita punya program 1 juta pekerja melek kris. Itu kita ke pabrik-pabrik, kemarin juga sudah dengan beberapa pabrik. Jadi untuk pekerja-pekerjanya selain payrollnya menggunakan kris, juga dalam pelaksanaan transaksi mereka juga dikenalkan kepada kris. Jadi itu salah satu yang kita dorong penggunaan kris selain tempat-tempat ibadah. Targetnya ke depan untuk payroll juga ya Pak? Iya, payroll juga semua. Sekarang sudah ada, beberapa sudah ada. Dan ini target kita kan 2,3 juta itu salah satunya adalah ada payroll menggunakan kris. Sudah menggunakan payroll? Ada beberapa pabrik di daerah Ungaran, di daerah Salatiga itu kemarin sudah ada bekerja sama juga dengan bank-bank. Rumah ibadah Ya. lain Pak? Rumah ibadah tentu, ya. Jadi bukan hanya masjid, juga gereja, juga tempat-tempat lain kita ajak menggunakan kris juga. Dan kita juga lakukan pendekatan ke beberapa tokoh-tokoh agama untuk mempermudah bagaimana penggunaan kris ini ke masyarakat. Tadi caranya juga dipermudah oleh perbankan. Yang penting adalah edukasi tentang keamanannya. Gitu ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak, mengerjakan Pak.